Dengan kamu resign, permasalahannya adalah kamu nganggur. Dengan kamu pindah kerja, permasalahannya adalah adaptasi. Dan dengan kamu tetap bertahan, permasalahannya adalah masalah yang sedang kamu hadapi yang gak ada habisnya itu. Halo teman-teman semua, ada sedikit yang harus saya bahas di hari raya ini. Di usia kita yang udah makin dewasa, wajar sih sebenarnya kalau lagi merasa capek. Apalagi dengan aktivitas yang seperti biasanya, yang gitu-gitu aja. Karena merasa jenuh dengan aktivitas yang sama, tapi gak ngedorong kita untuk berkembang di bidang yang lainnya. Bukan hal yang bersangkutan dengan pekerjaan, melainkan dengan diri kita sendiri yang belum selesai. Kadang suka udah ngerasa stuck di satu pekerjaan, tapi gak berani menjadikan resign sebagai keputusan. Karena udah tahu rasanya nyari kerja tuh kayak gimana, mulai lagi dari nol itu kayak gimana, harus ngumpulin berkas lagi, kesana kesini lagi, merasakan lagi capeknya yang gak menghasilkan apa-apa. Cuman kadang diri sendiri juga butuh pembelaan, apalagi kalau suasananya udah toksik, bukan sekedar gak nyaman. Karena hidup juga butuh jeda, secapek itu butuh istirahatnya. Memang selalu butuh waktu untuk kembali pulih, tapi bertahan dengan terpaksa bisa menjadikan gila gak sih? Tapi ya begitulah resikonya. Kalau kerja kita jadi punya uang, berapapun itu yang jelas kita punya uang, tapi gak punya waktu. Sedangkan kalau gak kerja, kita jadi punya waktu banyak untuk melakukan banyak hal yang mungkin seperti yang aku bilang tadi, bisa melakukan dengan fokus pada apa yang kita inginkan. Tapi jadi gak punya uangnya, dan jadi ngerasa percuma juga, karena kan segalanya juga butuh modal, gak cuman modal semangat aja. Kalian pernah kepikiran gak sih, ini kalau kerjaannya selesai gimana ya? Harus muterin uangnya kayak gimana ya? Cukup gak ya sampai ketagihan selanjutnya? Gimana ya tanggapan orang-orang? Malu gak ya dicap sebagai pengangguran? Karena mau kerjaannya serabutan, mau serajin apapun, ngerjain pekerjaan yang bersifat freelance itu, tetap baik di mata masyarakat yang seharusnya gak kita peduliin, gak kita pikirin tuh ya, kita sebagai pengangguran kelihatannya. Tapi coba deh lihat, seseorang yang sering kamu tinggalin, seseorang yang sering kamu lupakan, seseorang yang selalu kamu sepelekan kebahagiaannya, seseorang yang bahkan sering kamu cuekin. Lihat sekarang orang itu di depan cermin. Kamu juga butuh perhatian, kamu juga butuh didengerin, dimengerti, dan tidak memperdulikan omongan orang lain lagi. Buat kamu yang udah memutuskan resign, kamu gak salah. Kamu berada untuk mendengarkan dirimu sendiri. Karena berada di zona nyaman itu gak salah asal zona nyaman membuatmu berkembang, bukan stuck dan ujungnya menyalahkan keputusanmu sendiri. Dan buat kamu yang memilih untuk tetap bertahan, semangat terus ya. Karena pekerjaan itu bagian dari ibadah juga. Selagi pekerjaanmu halal dan dilakukannya dengan cara yang halal, tetaplah fokus pada impian karir di tempat kerjaan kamu saat ini. Itu buktinya kalau kamu punya tujuan di sana. Kalau emang tujuannya kamu di situ, siapa tahu dapat gaji yang lebih lagi, dapat rekan kerja yang lebih baik lagi. Walau kadang seringnya menemukan orang-orang yang saling menjatuhkan, tapi dengan kamu bertahan, kamulah yang sudah siap untuk tidak jatuh dalam keadaan apapun itu. Dan semoga itu menjadi keputusan, bukan keputusasaan. Karena mau gak mau, kehidupan ini gak bisa terlepas dari yang namanya mencari nafkah. Untuk keluarga, untuk pasangan, untuk diri sendiri, atau bahkan untuk biaya tidak terduga yang selalu ada. Dan mungkin rezekinya memang untuk itu. Semut, kotorannya kecil, karena makanannya kecil, jadi pengeluarannya kecil. Dan kotorannya gajah besar tuh, karena makanannya juga banyak. Semua ini sesuai porsinya. Jadi gak ada yang salah dengan siapa yang resign dan siapa yang gak resign, yang memilih bertahan. Yang salah itu rasa iri kepada pencapaian orang lain yang kita tidak ketahui bagaimana prosesnya. Bahkan dengan seenak jidat bilang, jadi kamu enak ya. Kita tuh sebenarnya gak bisa keluar dari perasaan bingung dan kebiasaan bengong. Karena dengan kita keluar dari masalah, bukan berarti gak bakalan ada masalah yang lainnya.
Manusia macam kita tuh emang gak bisa lepas dari salah dan gak bisa terlepas dari rasa capek. Karena memang begitulah dunia diciptakan. Gak mungkin selamanya sesuai keinginannya kita. Dan dari situlah perannya doa. Bisa saja Tuhan memberikan semuanya semaumu sesuai keinginanmu. Tapi buat apa doa diciptakan? Bukankah semua hal yang tidak mudah ini yang sedang kamu jalani ini adalah jalan untuk kamu bisa tetap berdoa, untuk kamu bisa menyadari betapa lemahnya menjadi manusia dan berharap pada pertolongannya. Karena memang semua ini tuh adalah titipan, dan jika kamu ingin dititipin sesuatu yang sangat berharga, meskipun bersifat dunia, tetap harus siap dulu. Mampu gak kita menjaga hal yang bersifat titipan itu? Biasanya enggak kan? Biasanya kita merasa bahwa semua ini hasil dari kerja keras kita selama ini. Padahal sebenarnya besok pun kita tidak tahu apakah masih bisa atau enggak untuk bangun pagi, untuk kita menjalankan aktivitas yang seperti biasanya. Dan untuk rasa bingung yang enggak ada habisnya ini. Jadi mulai sekarang, ayo tuh untuk berjalan lebih cepat lagi, bangun semangat lebih giat lagi, rakit lagi semua mimpi yang sebelumnya hanya bersifat lamunan. Dan jika mimpinya itu terlalu besar, tidak salah kok untuk kita hancurkan sampai berkeping-keping, kemudian raih setiap kepingan-kepingan kecilnya. Sebab barangkali bukan jalannya yang susah, tapi mimpinya yang terlalu besar, yang terlalu tinggi, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah didapatkan saat ini. Dimulai dari yang kecil dulu, yang mudah buat dilakukan terlebih dahulu. Nanti juga kalau kepingan-kepingannya udah kegapai, disatuin semuanya sampai menjadi besar, daripada mimpi besar hanya berakhir menjadi lamunan karena gak tahu cara menggapainya, gimana cara mendapatkannya. Lebih baik mimpi-mimpi kecil tapi gak membuat kita diam begitu aja. Akan tiba saatnya kok kita tuh akan menerima, akan mencapai semuanya ketika kita udah siap menerimanya. Sabar aja dulu, karena gak mungkin kok Tuhan memberikanmu waktu, menganugerahi kamu kemampuan, dan membawa kamu sejauh itu untuk gagal. Biarkan kegagalan, kekalahan, rasa capek, dan hal yang tidak mengenakan lainnya sebagai ladang untuk kamu tetap berdoa. Gak ada yang mudah untuk menggapainya, tapi bukan berarti selamanya sulit. Bagaimanapun hasilnya, seenggaknya kamu tidak tamat sebagai pecundang. Biar saja rasa sakitnya membuatmu kuat untuk menghadapi yang lebih berat. Perjalanan ini hanya sebagai rekaman untuk bisa kamu ceritakan di lain waktu. Karena ketika tiba di sana, bukan tempat indahnya yang akan kamu ceritakan, tapi seperti apa perjalanan yang kamu lalui untuk tiba di sana. Yuk, bisa yuk. Semoga kebingunganmu kali ini, kebingungan kita saat ini, memberikan jalan terbaik untuk di depan sana nanti. Semoga apapun pilihannya kamu adalah pilihan dari hasil paling dewasanya kamu. Semoga kita sama-sama tetap waras di kehidupan yang udah mulai gila ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Ripala Syakir. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa minta maaf ke diri sendiri.